Hai Bapak Ibu semua, di dalam video ini saya akan bercerita Bapak Ibu tentang suatu hal, cerita yang bisa menginspirasi Anda bahwa di dalam hidup ini sebenarnya kita perlu orang lain, kita perlu didorong untuk bisa berhasil, kita perlu dicemplungin untuk kita bisa sukses Bapak Ibu di dalam hidup ini. Yuk kita simak video berikut ini. Halo Bapak Ibu semua, ya kembali lagi bersama saya Hendy Lianto di sini, champion motivator dan trainer. Disitulah saya dikenal Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu mungkin barang siapa yang sudah pernah dan sering menghadiri seminar-seminar training saya, bahkan sering melihat YouTube saya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau yang belum, considerlah Bapak Ibu untuk bisa subscribe di bawah ini, sehingga Bapak Ibu channel ini bisa terus berkembang dan memberikan dampak lagi yang lebih baik buat orang-orang di sekitar kita. Nah Bapak Ibu, seperti janji saya akan memberikan satu kisah, satu cerita. Bapak Ibu semua, di dalam satu kerajaan yang tenang, makmur, damai, tidak ada perang Bapak Ibu, kerajaan yang sejahtera dipimpin oleh raja yang sangat sukses Bapak Ibu. Nah sayangnya raja ini tidak memiliki penerus laki-laki, tetapi raja ini memiliki seorang putri yang cantik Bapak Ibu. Nah di masa pemerintahannya yang semakin dia sudah lanjut, semakin tua Bapak Ibu, dia berpikir ya, bagaimana caranya ya saya bisa meneruskan kepada mereka yang memang layak untuk memimpin kerajaan ini. Karena seorang wanita di zaman dulu mungkin tidak diperuntukkan Bapak Ibu untuk bisa menggantikan raja ini Bapak Ibu. Akhirnya si raja ini berpikir dan dia panggil ajudannya dan dia bisikkan ide ini, dan ajudannya senang sekali. Dan akhirnya diperintahkanlah Bapak Ibu sang pegawai-pegawai istana untuk bisa menyebarkan ya Bapak Ibu kabar sukacita ini ya, bahwa raja sedang mencari penerus ya Bapak Ibu untuk bisa disandingkan dengan anaknya, dinikahkan dengan anaknya, begitu Bapak Ibu. Nah akhirnya seluruh penjuru negeri dikabarkan Bapak Ibu semua, dari desa demi desa begitu ya, dijalankan ajudannya ikut ya memberikan sayembara ini kepada mereka bahwa dibutuhkan ya, diperlukan seorang laki-laki yang bersedia untuk bisa mengikuti lomba dari sang raja, begitu Bapak Ibu ya. Nah akhirnya wah pria banyak bicara pada satu sama lainnya, wah ini kesempatan untuk saya bisa menjadi sukses, untuk menjadi luar biasa terkenal, untuk bisa memimpin kerajaan. Banyak, hampir seluruh pria di negeri itu ya, di kerajaan itu Bapak Ibu mau ya, tertarik sekali untuk ikut lomba daripada sang raja ini. Akhirnya satu hari di hari H lomba tersebut tiba Bapak Ibu ya, di belakang kerajaan itu ada sebuah danau Bapak Ibu yang cantik, danau yang luar biasa indah, katakanlah panjangnya nih danau yang kurang lebih 100 meter lah begitu ya, 100 kali 100 lah katakanlah begitu ya, ya kurang lebih seperti itu, dan sangat indah Bapak Ibu semua ya, taman-tamannya indah, pohon-pohonnya indah, semuanya serba alami dan kinclong begitu ya, luar biasa. Nah Bapak Ibu, berkumpullah banyak orang di situ ya, entah itu pria entah itu wanita, karena ingin menyaksikan lomba seperti apa sih yang diberikan oleh sang raja begitu ya, untuk diberikan kepada penerusnya, karena hadiahnya adalah bisa menikah dengan sang princess begitu ya, dan memimpin kerajaan. Bahkan seluruh kerajaan ini akan diwariskan kepada dia Bapak Ibu. Wah, ini sangat menarik sekali. Pasti Anda pun ya para pria dimanapun Anda berada pasti juga tertarik dong di zaman itu. Wah, gue juga pengen deh ikutnya lomba seperti ini ya. Tetapi Bapak Ibu ya, pada saat semua sudah berkumpul ya, ajudan ini berkata, "Hai ya para pria yang gagah perkasa dari seluruh kerajaan, selamat datang. Ya, selamat mengikuti lomba. Hari ini lombanya sangat sederhana." Ya, dia bilang ya, siapa yang paling cepat nyampe ke seberang, karena 100 meter begitu ya dari sini, siapa yang paling cepat nyampe ke seberang, dialah yang akan menang. Dengan apa? Berenang, terserah. Ya zaman itu belum ada kapal ya, kapal jet belum ada, dan harus berenang begitu Bapak Ibu ya, untuk mencapai ke sana. Ya tetapi ya para pria-pria ini juga berbicara, apa itu ya yang ada di dalam danau ya, kok banyak berkeliaran ya. Si ajudan ini bilang ya, saya sudah taruh ya, ada banyak buaya di danau tersebut ya. Danau yang besar tersebut sudah dipenuhi saat ini dengan buaya-buaya ya. Ada yang mungkin sedang kelaparan, yang mungkin biasa-biasa saja. Waduh Bapak Ibu, seluruh pria di dalam kerajaan itu yang sudah berkumpul berpikir berulang-ulang Bapak Ibu, udah deh kamu aja, aduh gua nggak berani nih ya, jangan-jangan nanti
almarhum lagi begitu ya, meninggal duluan saya. Enggak deh, enggak jadi dah. Wah, orang-orang yang berotot, yang gagah perkasa, Bapak Ibu juga mengurungkan niatnya. Kayaknya enggak juga, enggak dulu deh Bapak Ibu segala macam, enggak deh. Ya kamu aja deh. Ya 5 menit berlalu Bapak Ibu ya, setelah lomba itu dimulai ya, di start oleh si ajudan ini, belum ada yang mau turun. 10 menit berlalu, tiba-tiba ada suara jebur Bapak Ibu semua ya, dan ada suara wah berenang dengan kencang sekali sampai akhirnya sampai ke ujung sana Bapak Ibu. Pria ini terengah-engah Bapak Ibu, pria yang kurus kering, yang tidak memiliki tampang sama sekali, akhirnya dia terengah-engah luar biasa. Wah, seluruh pria, wanita, ibu-ibu, bapak-bapak di kerajaan bersorak-sorai, wah inilah ya raja baru kita, luar biasa, bisa menantang maut ya, yakin dengan diri sendiri bisa menyeberangi danau yang luar biasa ya, walaupun ada buaya yang ganas segala macam, tapi bisa Bapak Ibu. Wah, akhirnya si ajudan ini berlari, selamat ya, Anda luar biasa sekali begitu ya, ditanya ya. Kemudian si ajudan ini penasaran, banyak pria-pria yang gagah perkasa yang mau ya ikut lomba ini mengurungkan niatnya. Apa rahasianya kamu bisa luar biasa menyeberangi danau ini ya, danau yang penuh buaya ini? Akhirnya si orang ini coba menjawab, ajudan, saya cuma ingin tanya, dia bilang, siapa tadi yang mendorong saya, yang mensuntrungkan saya, yang menjatuhkan saya ke danau ini? Saya pengen tahu. Kurang ajar sekali ya, orang ini sudah menjatuhkan saya, mendorong saya ke danau tersebut ya. Nah, disitulah Bapak Ibu kita tahu ya bahwa seorang pria ini didorong oleh orang lain ya, mungkin dipermainkan, dan tanpa dia sadar Bapak Ibu, dia karena takutnya Bapak Ibu, apalagi dia nggak mau ikut lomba sebenarnya Bapak Ibu ya, dia berenang sekencang mungkin ya, berlari di dalam air katakanlah begitu ya, berenang sekencang mungkin sampai ke ujung. Ternyata buayanya ya biasa-biasa aja, atau juga nggak makan manusia, nggak makan dia saat itu ya. Dia berlari tanpa berpikir, dia hanya fokus pada tujuannya, dia pengen selamat pokoknya. Dia pengen nyampe ke ujung sana. Begitu Bapak Ibu ya, itu aja sih Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu semua, di dalam kehidupan kita apa sih makna daripada cerita ini? Ya seringkali kita juga melihat di dalam hidup ini banyak buaya-buaya kehidupan, ada danau yang begitu luas yang mungkin Anda harus seberangin, tapi Anda tidak berani karena banyaknya tantangan, banyaknya hambatan. Ya terkadang kita perlu orang lain untuk mendorong kita untuk sukses Bapak Ibu. Kita perlu mentor, mungkin kita perlu orang tua kita perlu istri atau suami kita untuk berhasil, anak kita mungkin yang selalu cerita dan juga mendorong kita untuk berhasil. Kita mungkin perlu musuh kita Bapak Ibu yang mendorong kita untuk berhasil. Maksud saya musuh ini adalah mungkin pesaing Anda, ya kompetitor Anda. Ya Bapak Ibu, mungkin orang yang sebel, yang gak suka sama Anda begitu Bapak Ibu, untuk Anda bisa maju ke laga, ke arena Anda untuk bertarung dan bermain, mencapai kesuksesan. Bapak Ibu berterima kasihlah kepada siapapun Bapak Ibu yang mendorong Anda, mungkin orang lain yang juga mengajak Anda berbisnis, mengajak bermitra, mungkin merekalah perpanjangan tangan Tuhan Bapak Ibu buat Anda. Mungkin orang tua Anda, suami Anda, istri Anda yang menjadi perpanjangan Tuhan, yang selalu mendorong Anda, mungkin ngomelin Anda, ya mungkin marahin Anda, mungkin dorong Anda untuk tercebur Bapak Ibu masuk ke dalam danau yang banyak buaya tersebut. Dipercayalah Bapak Ibu bahwa ketika itu terjadi Bapak Ibu, itu akan memberikan satu berkat, memberikan masa depan yang lebih baik buat Anda. Bapak Ibu, sukses selalu buat Anda. Semoga cerita ini menginspirasi Anda semua dimanapun Anda berada. Dan sampai jumpa Bapak Ibu di dalam video-video saya berikutnya. Sekali lagi jangan lupa Bapak Ibu ya untuk subscribe, dan juga sampai jumpa di dalam pertemuan, di dalam video-video saya berikutnya. Ya, sukses selalu buat Anda.